membuat video mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Dosen pengampu Bu India Prana Amartawingrum. Judul sinopsis Bekisar Merah, pengarang Ahmad Tohari. Karangsoga, sebuah desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai penyadap nira atau pohon kelapa. Di desa itu ada sepasang suami istri bernama Dasa dan Lasi. Hidup mereka serba kekurangan dan apa adanya. Hasil sadapan Dasa hanya cukup untuk makan sehari-hari. Selama 3 tahun mereka menikah, mereka belum dikaruniai seorang anak. Tetapi Dasa tetap bahagia karena ia mempunyai istri secantik Lasi yang berbeda dengan perempuan-perempuan di desanya. Lasi yang cantik, putih, dan mirip dengan orang Jepang. Satu hari Dasa tidak juga pulang dari menyadap nira hingga hari hampir petang. Lasi pun bingung dan sangat khawatir akan keadaan desa karena pekerjaan Dasa adalah pekerjaan yang berbahaya dan bertaruh dengan nyawa. Ketika Lasi menanti kedatangan Dasa, samar-samar dia melihat ada bayangan yang mendekat. Betapa bahagianya Lasi yang mengira Dasa telah kembali pulang. Tetapi semua kebahagiaan itu sirna karena Lasi tahu bahwa yang datang adalah Dasa. Dasa yang digendong oleh seorang temannya. Ya, Dasa jatuh dari pohon kelapa yang disadapnya dan sekarang Dasa hanya terbaring lemah tak berdaya. Lasi pun bingung apa yang harus ia lakukan. Ia tidak mempunyai uang untuk pengobatan Dasa. Akhirnya Lasi pun memutuskan untuk meminjam uang dari Pak Tir, seorang juragan pengumpul nira. Lasi pun membawa Dasa berobat, tetapi puskesmas setempat tidak bisa melanjutkan pengobatannya karena ada syaraf yang harus dioperasi di rumah sakit di kota yang menyebabkannya tidak berhenti air seni yang keluar dari alat kelamin Dasa dan menjadikan Dasa lemah syahwat. Lasi pun memutuskan untuk tidak membawa Dasa ke kota karena tidak mempunyai cukup banyak biaya. Ia memilih untuk menyerahkan pengobatan Dasa ke Bunek, seorang dukun pijat. Setiap hari Bunek merawat Dasa dengan sabar sampai Dasa benar-benar sembuh. Dan akhirnya Bunek meminta anaknya Sipa untuk membuktikan bahwa kejantanan Dasa. Dasa pun melakukan hubungan dengan Sipa sehingga beberapa hari setelah itu Bunek meminta pertanggungjawaban Dasa sudah mengambil Sipa. Lasi tidak menyangka suaminya telah melakukan hubungan dengan orang lain. Lasi sakit hati dan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Dasa kepada Sipa, dan Lasi pun untuk keluar dari Karangmosa tanpa pengetahuan siapapun. Setelah Lasi menjadi nyonya Handarbeni, hidup tidak pernah kurang, semua kebutuhannya tercukupi. Tetapi masih merasa kecewa karena impoten yang diderita oleh Handarbeni, dan yang membuat Lasi marah adalah perkataan Handarbeni yang memintanya untuk mencari keputusan dengan lelaki lain. Hal itu membuat hati Lasi sakit hati dan minta pulang ke Karangsoga untuk sementara waktu. Di Karangsoga, Lasi pulang dengan diantar mobil mewah lengkap dan suaminya. Semua warga Karangsoga yang sudah terkagum dan terkenal. Di tengah perjalanan pulang, Lasi berpamitan bahwa keesokan harinya ia akan kembali ke Jakarta. Lasi juga menanyakan fotonya apakah masih disimpan oleh Kanjat. Ternyata Kanjat masih menyimpannya dan Lasi juga masih menyimpan foto Kanjat. Perlahan itu pun sinis sekali Kanjat melihat apa pada kedalaman mata Lasi bahwa masih tersimpan simbol pesona. Tetapi Kanjat masih kenyataan lain bahwa Lasi masih mempunyai suami. Dalam mata Lasi pula terlihat Dasa, Sipa, dan anaknya. Itulah yang seolah-olah
Nyindir nyindir Kanjat akan kegagalan meringankan hidup para penyadap kelapa. Bagi Kanjat, Lassi adalah harapan dan cita yang tetap hidup dalam jiwanya. Dan dasarnya adalah dunia para penyadap yang harus mengakhiri keterbayan pijat. Sudah menjadi kesadaran yang mendalam di hati Kanjat bahwa para penyadap menyimpan hutang yang sangat besar kepada orang-orang lain dan termasuk sendiri. Sekian bacaan cerpen karya Ahmad Tohari. Sekian dan terima kasih.